Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Siah Kuala. Perkenalkan, nama saya Vera Suzana SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Swasta Darul Abrar, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya siap melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning materi sistem gerak di kelas 2 IPA Putri. Mari kita simak bersama video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Oke, luar biasa untuk hari ini ya. Baik. Untuk mengawali proses belajar kita pada hari ini, sebaiknya kita melakukan doa bersama dulu. Ya kan? Ya. Seperti biasa, Ibu akan minta bantu kepada siapa? Coba. Kepada ketua kelas untuk memandu doa bersama kita. Ya, baik. Ketua kelas, dipersilakan. Doa dimulai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan soal berupa pretest di awal pembelajaran. Ya Kak ya? Ya. Nah, setelah kita melakukan proses belajar mengajar nanti, Ibu juga akan memberikan soal berupa pretest. Tujuannya kenapa Kak? Tujuannya untuk membandingkan kemampuan awal dengan kemampuan setelah belajar tentang materi pada hari ini. Baik, mungkin Ibu bisa minta bantu kepada ketua kelompok masing-masing untuk mengambil soal pretestnya. Baik, silakan. Baik, untuk mengerjakan soal pretestnya, itu Ibu kasih durasi waktu hanya 1 menit saja, cukup? Cukup nggak? Cukup ya, karena merasa hanya 5 soal saja pilihan dan enggak. Baik, silakan dikerjakan.
Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan. Udah semua? Udah. Kalau sudah, kita masuk ke dalam materi kita. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menanyakan dulu dengan materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat apa tidak? Kita perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini ada gambar. Coba diamati. Kira-kira ini gambar apa? Gambar langkah tubuh manusia. Ya. Mengapa tubuh kita mampu menjaga keseimbangan dan tetap berdiri tegak? Karena adanya otot, karena adanya ini dia. Kenapa bisa berdiri tegak? Karena ada bantuan dari organ. Baik, bisa terjawab dengan mudah ya. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Ini sebagai motivasi kan. Coba diamati bersama. Oke, gimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah, nah, kira-kira ini kalau sudah diamati, nanti Ibu boleh menanyakan ya. Nah, kira-kira alat gerak apa saja yang terlibat dalam gerakan tarian tersebut, Kak? Kaki. Oke, adanya kaki, adanya Pinggul. adanya tangan, adanya leher. Nah, itulah alat gerak yang terlibat dalam sebuah tarian hip hop tersebut, ya kan? Tarian hip hop itu tariannya adalah serba cepat. Nah, jadi gerakan yang kita tampilkan itu pun, alat geraknya pun semua terlibat. Nah, saling bekerja sama sehingga lahirlah sebuah gerakan pada tarian. Baik, Ibu ingin menanyakan satu lagi. Apakah otot bisa digerakkan tanpa adanya tulang? Tidak. Kenapa? Karena tulang tempat melekatnya otot. Benar? Kalau tulang tanpa ada otot bagaimana? Tidak bisa. Iya, tulang tidak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan otot. Kalau otot bagaimana bisa bergerak tanpa adanya tulang? Berarti dengan kata lain adalah antara otot dan tulang itu saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah gerakan. Ya kan? Ya, baik. Sekarang, nah, ini gambar materi kita pada hari ini, yaitu sistem gerak pada manusia. Beginilah kerangka tubuh kita, manusia. Dan di sini ada bagian-bagiannya. Nanti kita akan uraikan di kerangka tubuh manusia itu ada tulang apa saja, kemudian bagian-bagiannya apa saja. Ya Kak ya. Kompetensi dasar Kak. Nah, pada kompetensi dasar sistem gerak ini, dia lebih ke menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dengan arti kata lain adalah menganalisis ini mengaitkan hubungan. Nah, hubungan antara struktur jaringan penyusun organ
RKPD kalian nantinya, ya. Selanjutnya ini ada peta konsep tentang sistem gerak. Nah di sini ada rangka, ya kan? Ada sendi, ada apa lagi? Kemudian pada rangka terbagi lagi ada bentuknya. Ini kalau kita lihat dari peta konsep. Kemudian di sini ada lagi yang namanya sistem gerak terbagi dua atau terdiri dari dua. Yang pertama ada yang kedua ada motor. Di sini tadi kita kan di motivasi sudah menjelaskan bahwa tulang itu sebagai alat gerak pasif, sementara otot pasif, gerak aktif. Berarti dengan kalian sedikit banyak sudah bisa merangkum bahwa tulang alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Ya, baik. Kemudian, nah ini dia rangka tubuh manusia. Ini rangka tubuh manusia terdiri dari rangka aksialnya, terdiri dari rangka apendikulernya, kemudian ada bagian-bagian yang ada pada rangka. Kemudian kita lihat lagi, ini dia apa? Fungsi. Adanya fungsi rangka. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh. Kemudian tempat-tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Ini kan mesti diingat fungsi dari rangka tubuh manusia. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak dipahami? Bisa. Baik, alhamdulillah. Kemudian, nah sampai sekian. Berarti dari materi yang Ibu sampaikan tadi itu bagaimana? Ada nggak timbul pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami? Jelas? Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, nah di sini ada tujuan pembelajaran Kak. Ini yang paling penting. Tujuannya apa jika mempelajari materi kita pada hari ini? Melalui kode PBL, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusul organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia dengan tepat dalam bisa mengaitkan dengan tepat permasalahan yang terjadi. Kemudian kaitannya dengan bioproses, kemudian kaitannya dengan gangguan fungsi pada sistem gerak. Yang kedua, poin kedua yang sering dipahami adalah melalui studi literatur siswa mampu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan gerak dengan tepat. Kira-kira nanti kalau penyakitnya begini, bagaimana cara mengatasinya? Ya Kak ya, ini yang harus kita paham bersama di tujuan pembelajaran. Ya Kak, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam kegiatan inti kita. Ini ada gambar, ada dua gambar di sini. Ini kira-kira gambar apa Kak? Yang pertama itu silakan amati. Gambar apa ini? Gambar fungsi pada rangka aksial. Kenapa gambar ini dikatakan gangguan fungsi rangka aksial? Karena terjadi pada rangka aksial. Iya, karena tadi kita sudah tahu bersama bahwa yang termasuk dalam rangka aksial tadi salah satunya adalah tulang belakang. Nah, ternyata skoliosis ini terdapat pada tulang aksial. Yang kedua ada iya, adanya gangguan fungsi pada rangka apendikuler, yaitu tepatnya pada osteoporosis. Apa tadi osteoporosis? Iya. Keropos tulang. Ya, ini keropos tulangnya. Ini keadaan bagaimana? Normal. Ini keadaan gangguan sedang keropos. Baik. Nah, dari gambar yang ada, coba kalian rumusan masalah apa yang bisa kalian ajukan berdasarkan gambar yang kalian amati. Kemudian kaitkan rumusan
Nah, pakai dan lagi. Dan kaitkan dengan sistem gerak. Ayo, siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi rumusan masalah yang pertama itu bagaimana mengidentifikasi skoliosis yang lebih awal dan mencegah kemungkinan peningkatan tulang belakang pada manusia. Jadi jawabannya untuk mengidentifikasi skoliosis lebih awal dengan memperhatikan postur tubuh yang tidak seimbang seperti bahu ataupun pinggul yang tidak sejajar. Langkah selanjutnya yaitu konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan fisik. Oke, luar biasa ya, kita berikan aplaus. Luar biasa, rumusan masalah yang pertama terjawab dengan tuntas. Nah, baik, untuk hari ini Ibu akan membagikan kelompok kita pada hari ini mungkin 20 orang, tapi bisa kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Oh, baik, sudah ada kelompoknya. Sekarang boleh ketua kelompoknya Ibu ke depan untuk Ibu bagikan LKPD. Boleh ya? Boleh. Ya, bisa akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD. Apa LKPD? Kegiatan peserta didik. Iya, daftar kegiatan peserta didik. Coba dapat diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Di sini ada nama kelompok. Jadi boleh nanti dituliskan nama kelompok berapa. Ya Kak ya? Boleh nama kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian selanjutnya di sini kalian mengamati gambar kan? Sudah? Mengamati gambar, kemudian di situ kalian disuruh mengidentifikasi masalah dari kedua gambar tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, ini dia. Yang selanjutnya adalah kalian mengambil kesimpulan. Jangan lupa mengambil kesimpulan dari diskusi kelompok tentang materi sistem gerak. Dan yang terakhir adalah setiap kelompok membuatkan hasil karyanya masing-masing. Paham? Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh dilanjutkan. Gimana? Bisa? Ada kendala kira-kira? Dibaca dulu. Kita tahu ada kendala atau enggak, Kak?
Saya Irma Agustina. Kami akan mempresentasikan tentang rangka aksial dan rangka appendicular. Jadi berdasarkan hasil pengamatan kami dapat merumuskan 6 pertanyaan. Yang pertama, apa-apa saja tulang yang termasuk dalam rangka aksial? Yang kedua, di mana letak gangguan fungsi pada rangka appendicular? Bagaimana cara kita mengetahui adanya gangguan fungsi pada rangka? Mengapa kita dapat bergerak? Kapan kita menggunakan alat gerak pada rangka aksial? Dan siapakah yang rentan mengalami osteoporosis? Sistem gerak pada manusia terdiri atas alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak aktif yaitu otot, dan yang termasuk alat gerak pasif yaitu rangka. Rangka pada manusia memiliki 5 fungsi, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi. Rusuk terbagi menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati memiliki 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Otot memberikan kekuatan dan memungkinkan gerakan, sementara sendi memfasilitasi gerak antar tulang. Jadi karya dari kelompok kami adalah Habib. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Rangka manusia ada 2, rangka aksial apendikuler. Rangka aksial di antaranya yaitu ada tulang tengkorak, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis dan tulang baji. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baiklah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa sistem rangka memiliki peran yang sangat penting bagi manusia? Baik, silakan. Karena pada dasarnya sistem rangka merupakan alat gerak pasif yang berfungsi sebagai tempat lekatnya otot. Demikian sistem rangka ini juga memiliki peran penting untuk menopang dan melindungi organ dalam tubuh. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang terdiagnosis skoliosis bisa sembuh? Jadi jawabannya untuk kelompok 3, orang yang terdiagnosis skoliosis ringan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa perlu pengobatan khusus. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Bagaimana peranan sistem rangka sebagai alat gerak manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah, jadi pada proses gerak tulang rangka tidak dapat menghasilkan gerak dengan sendiri, melainkan bekerja sama dengan otot. Dan hasil kerjasama keduanya inilah yang dapat menghasilkan sebuah gerakan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan amanah kepada kelompok 4 yaitu tentang sekolah. Lalu yang berkaitan dengan materi tentang apa? Ya, tentang rangka aksial dan appendicular. Baik, ini kelompok mana
berdiri di sini untuk memaparkan hasil dari diskusi kami. Jadi teman saya Munawar Ramzat akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dari hasil diskusi kami. Silakan. Jadi identifikasi masalah yang berupa pertanyaan yang rumuskan 5W1H. Yang pertama, mengapa tulang rangka aksial atau apendikular memiliki bentuk struktur yang tertentu? Yang kedua, bagaimana adaptasi tulang pada rangka aksial dan apendikular mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bergerak? Yang ketiga, apa peran sendi dalam koordinasi antara rangka aksial dan apendikular dalam berbagai aktivitas? Yang keempat, kapan perawatan kesehatan seperti pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan kesehatan rangka aksial dan apendikular? Yang kelima, siapa yang dapat memberikan bimbingan terkait pencegahan cedera atau perawatan jika ada masalah dengan rangka aksial dan apendikular? Yang keenam, di mana letak titik fokus utama ketika mempelajari gambar rangka aksial dan apendikular? Jadi kesimpulan dari kelompok kami, rangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia yang berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Sedangkan rangka apendikular memiliki 126 tulang dan fungsi utamanya sebagai penggerak tubuh. Baik, kami juga ada sebuah karya yaitu gangguan pada sistem gerak manusia. Di sini dapat dilihat ada 5 gambar. Di sebelah sini ada penyakit gangguan sistem gerak pada rangka aksial dan yang sebelahnya ada pada rangka apendikular. Yang pertama, pada rangka aksial ada penyakit yang diberi nama kifosis. Kifosis adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah luar atau ke dalam tubuh sehingga penderita terlihat bungkuk. Yang kedua, ini ada gambar kedua yaitu gambar penyakit lordosis. Lordosis merupakan tulang belakang bagian lumbar atau bagian punggung yang melengkung ke arah dalam atau luar tubuh. Contohnya yang terjadi pada ibu hamil. Dan yang ketiga ada skiolosis. Skiolosis merupakan tulang belakang yang melengkung ke arah samping kanan ataupun samping kiri sehingga penderita terlihat bungkuk ke samping. Nah, yang kedua ada gangguan sistem gerak pada rangka apendikular. Yang pertama di sini ada pada kaki yaitu osteomyelitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau fungsi pada tulang yang disebabkan oleh bakteri Scococcus aureus. Dan yang kedua ada penyakit osteoporosis atau pengeroposan tulang. Biasanya terjadi karena kurangnya kalsium dan kurangnya olahraga. Maka untuk menghindari gangguan-gangguan sistem gerak, kita harus sering berolahraga dan meningkatkan makan makanan yang bergizi dan berkalsium. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya kelainan tulang kifosis pada rangka tulang manusia? Baik, terima kasih. Jawabannya adalah sikap atau postur tubuh yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang menyebabkan gangguan pada tulang belakang? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah gangguan tulang belakang merupakan akibat dari distrofi otot yang sindrom Marfan, sindrom Down, dan sikap tubuh yang buruk. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasia. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi osteoporosis. Penanganan osteoporosis cukup dengan olahraga pembangunan yang membuat otot bekerja melawan gravitasi, konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D, serta obat-obatan dengan resep dokter. Pengobatan bertujuan untuk memperlambat laju kehilangan massa tulang pada penderita osteoporosis. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya. Terima kasih.
Kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Hasilnya gambar tentang gangguan pada rangka aksial dan rangka apendikuler ya. Baik, sekarang kita sudah tadi sudah belajar tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang melalui alur RKPD. Kemudian sekarang kita ambil kesimpulan Kak. Ya Kak ya? Ambil kesimpulan tentang sistem gerak. Nah, tadi yang pertama adalah struktur rangka manusia terdiri dari tadi apa? Tulang. Adanya tulang, kemudian iya, itu bagian-bagian pada struktur rangka manusia. Dan rangka manusia terbagi dua, apa saja? Rangka aksial dan rangka apendikuler. Nah, pada rangka aksial terdapat berapa pasang, berapa jumlah? 80. Kalau rangka apendikuler seperti apa? Oke, 126. Nah, kemudian pada rangka aksial itu terdapat bagiannya apa-apa saja? Tulang apa saja? Tulang? Adanya tulang rusuk sejati. Yang termasuk ke dalam rangka aksialnya. Pertama ada tulang tulang. Yang ketiga tulang dada. Yang keempat kelompok sana. Tulang. Ya. Kemudian pada rangka apendikuler seperti jawab. Rangka iya, adanya tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kalau anggota gerak atas itu terdapat pada kalau anggota gerak bawah. Kemudian apa lagi kesimpulan kita kira-kira? Tulang rusuk terbagi 3. Tulang rusuk terbagi 3. Ada tulang rusuk melayang dan tulang rusuk palsu. Berapa jumlah tulang rusuk melayang? Pasang. Berapa jumlah tulang rusuk palsu? 3. Berapa jumlah tulang rusuk sejati? Luar biasa ya. Saya merasa luar biasa dalam mengambil kesimpulan ya. Materi tentang sistem gerak bisa dipahami dengan baik, ya kan? Ya, luar biasa. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran untuk refleksi. Kayak Ibu mau tahu apa manfaat dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya? Ya. Baik, Ibu akan bagikan. Ini direfleksi boleh kalian tulis nama. Ini dijawab cepat saja Kak, karena soalnya tidak banyak. Ya Kak, dikerjakan refleksinya. Dibagi. Ya, pertanyaan direfleksi hanya 5 saja, tinggal dicontohkan saja, dicentang, ya Kak ya? Dicentang saja. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke dua kelompok, dikumpulkan ke kelompok, boleh juga ke depan.
Cukup 1 menit ya? Oke, sudah siap? Nah, boleh dikumpulkan sama-sama kelompok. Oke, baik, terima kasih sudah mengisi form refleksi. Kemudian kita ini kan dibentuk dalam 4 kelompok. Nah, sebenarnya di sini kita kan tadi belajar tentang PBL. PBL adalah problem based learning, di mana kita dibawa ke dalam sebuah persoalan, ya kan? Kemudian kita mendiskusi. Tujuan mendiskusinya itu dilihat kalian di sini adanya kerjasama, menghargai pendapat orang lain, ya kan? Kemudian apa lagi dalam hal diskusi? Tidak boleh egois, menghargai pendapat orang lain. Kemudian jangan hanya pendapat sendiri saja, karena di sini yang dinilai adalah kelompoknya, bukan pribadi satu-satu orang. Jadi kita sangat perlu menghargai pendapat orang lain dalam satu kelompok. Ya, nah, biasakan hidup seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita merasa nyaman. Ya kak ya? Ya. Baik, kalau Ibu rasa materi kita pada hari ini kasih segera, Ibu rasa cukup sampai di sini saja. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang apa kakak? Tentang sistem sirkulasi. Tentang sistem sirkulasi. Jadi nanti di rumah boleh kalian belajar tentang judul baru, yaitu tentang sirkulasi darah. Nah, nanti setelah dibaca-baca di pertemuan selanjutnya akan kita coba dalam pembahasan sistem sirkulasi. Baik. Nah, kira-kira dari materi pada hari ini ada nggak mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan ke Ibu atau bagaimana? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu rasa kita cukupkan saja sampai di sini. Mungkin ketua kelas boleh membantu kembali dalam memimpin doa bersama dan kegiatan kita yang sudah selesai. Baik, ketua kelas, Ibu silakan. Doa dimulai.